Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Widianto akan memberikan materi MPLS, yaitu tentang materi tata krama di lingkungan sekolah SMP 3 1 Atap Undaan. Ya, pertama-tama tentang tata krama ya di rumah kalian sendiri ya, contohnya itu ada tata kramanya sendiri, yaitu dimana kalian dengan orang tua, bahasa kalian dengan orang tua itu harus sopan, tidak boleh membantah. Itu tata kramanya yang ada di rumah kalian masing-masing. Dan untuk tata krama dengan bicara dengan orang tua, yaitu kita harus sopan, nadanya jangan tinggi-tinggi. Oke, langsung saja untuk tata krama di lingkungan sekolah, yaitu anggaplah bapak dan ibu guru itu sebagai orang tua kalian ya, yang harus kalian hormati, yang harus kalian taati, patuhi. Apa yang diperintahkannya harus dilaksanakan, dan apa yang harus dikerjakan. Jangan membantah orang tua. Selayaknya bapak dan ibu guru itu seperti orang tua kalian. Oke, langsung saja. Dalam tata tertib siswa di lingkungan SMP 3 Atap Undaan, hak kalian sebagai siswa yaitu yang pertama, setiap siswa berhak mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan siswa. Yang kedua, setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh sekolah. Yang ketiga, siswa berhak mendapatkan bantuan fasilitas belajar, beasiswa, dan bantuan yang sesuai dengan persyaratan dan aturan yang berlaku. Ya, contohnya yaitu ada kartu KIP, ada bantuan beasiswa prestasi untuk kalian yang berprestasi. Dan untuk yang selanjutnya, yang keempat, setiap siswa berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya, yaitu pada tiap ulangan semester atau mid semester, dan bahkan ujian nasional pada akhir kelas 9. Yang kelima, setiap siswa berhak pindah ke satuan pendidikan yang sejajar sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dituju. Selanjutnya, untuk kewajiban siswa di SMP 3 Atap Undaan, yaitu setiap siswa nomor 1 mematuhi semua aturan yang berlaku. Yang kedua, menghormati tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu berupa bapak ibu guru atau pegawai yang lainnya seperti tenaga atau usaha, itu kalian harus hormati. Yang ketiga, ikut memelihara, menjaga sarana dan prasarana sekolah, yaitu jangan merusak fasilitas sekolah, yaitu tidak boleh mencoret-coret bangku lah umpamanya, tidak boleh, atau merusak keran, itu juga nggak boleh. Yang keempat, memakai seragam sekolah sesuai aturan yang berlaku, di mana di sekolah SMP 3 Atap Undaan ini di hari Senin sampai Rabu memakai OSIS beserta atributnya, yaitu khusus Senin membawa topi. Yang kedua, hari Kamis membawa batik. Yang tiga, Jumat pramuka.
seragam pramuka berserta atributnya. Yang keempat, satu, kaos olahraga, yaitu pas hari kebersihan. Nomor 5, presentasi kehadiran siswa di kelas minimal 90% dari kehadiran. Nomor 6, ya untuk ini potongan rambut untuk siswa laki-laki. Potongan rambutnya harus pendek, wajib pendek, rapi dan tidak dimodel atau disemir, itu nggak boleh ya. Untuk perempuan, bagi yang berambut panjang lebih dari sebahu wajib mengikat rambutnya. Yang ketujuh, kewajiban seorang siswa yaitu melaksanakan senyum, salam, sapa, dan berjabat tangan dengan tenaga pendidik dan kependidikan. Selanjutnya untuk poin yang C, larangan bagi siswa. Yang pertama, bersolek atau berdandan atau berhias secara berlebihan. Nah, contohnya jangan memakai perhiasan secara berlebihan, itu saran cewek ya. Dan kedua, rambut panjang bagi siswa laki-laki. Jelas ini siswa laki-laki nggak boleh rambut panjang ya, atau diwarnai rambut, atau apalagi memanjangkan kuku, itu nggak boleh, baik siswa laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, memakai perhiasan dan aksesoris yang berlebihan. Nah itu dari poin tadi, nggak boleh memakai perhiasan dan aksesoris yang berlebihan. Yang keempat, membawa dan mengendarai sepeda motor di lingkungan sekolah. Karena sekolahnya ini dekat, jadi siswa nggak boleh pakai motor di lingkungan sekolahan. Nomor 5, membuang sampah sembarangan atau merusak fasilitas sekolah termasuk mencoret-coret tembok maupun meja, kursi, itu nggak boleh, larangannya. Nomor 6, membaca atau membawa dan mengedarkan buku atau file atau kaset yang bertentangan dengan norma agama dan budaya bangsa. Nomor 7, membawa HP. Nah itu nggak boleh. Membawa HP, merokok, minuman keras, narkoba, senjata api, senjata tajam, petasan, dan benda lain yang membahayakan bagi siswa yang lain atau bagi bapak ibu guru. Nomor 8, mencuri, berjudi, berkelahi, pemerasan terhadap teman sesama yang disertai dengan ancaman terhadap orang lain, itu nggak boleh. Nomor 9, melakukan kegiatan yang mengganggu kegiatan belajar mengajar. Contohnya mengejek orang lain atau di kelas lain, padahal di kelas lain ada pembelajaran, itu nggak boleh, dilarang. Untuk poin yang D, sanksi bagi siswa yang melanggar aturan di lingkungan SMP 3 Sata Pundahan. Bagi siswa yang tidak mematuhi atau melaksanakan tata tertib di sekolah akan mendapatkan sanksi berupa 1. Sanksi ringan, yaitu A. Teguran lisan 3 kali, B. Teguran tertulis dengan tembusan kepada orang tua atau wali murid sebanyak 3 kali. Sanksi sedang, poin A. Memanggil orang tua atau wali murid maksimal 3 kali. Sanksi berat, nah ini yang harus diwaspadai. Sanksi berat yaitu dikeluarkan dari sekolah, yaitu dikeluarkan dari Satuan Pendidikan SMP 3 Sata Pundahan. Untuk poin E, ketentuan tambahan dalam lingkungan SMP 3 Sata Pundahan, yaitu 1. Kegiatan yang ada di sekolah. Poin A, siswa datang atau berada di sekolah 10 menit atau jam 6 kurang 10 menit sebelum jam 7 kurang 10 menit atau sebelum pembelajaran jam pertama dimulai.
Yang B, ruang kelas dan lingkungan sekitar harus bersih, rapi, dan aman sebelum memulai pembelajaran, yaitu berangkat lebih pagi, itu terutama yang dijadwalkan piket pada hari tersebut. Yang poin C, siswa yang datang terlambat harus lapor kepada guru piket. Yang D, pada jam istirahat, siswa tidak boleh meninggalkan lingkungan sekolah tanpa seizin guru piket. Yang E, siswa yang meninggalkan sekolah sebelum jam pelajaran selesai harus ada izin dari guru piket. Yang F, setiap siswa yang tidak masuk sekolah harus ada izin dari orang tua atau wali murid. Sedangkan untuk yang sakit lebih dari 2 hari harus menyerahkan surat keterangan dari dokter. Untuk poin G, ketua kelas wajib lapor kepada guru piket saat guru mata pelajaran berhalangan hadir. Siswa yang lain tetap tenang di dalam kelas. Walaupun guru tidak bisa hadir, siswa harus dikondisikan dalam keadaan tenang, nggak boleh keluar masuk dalam ruang kelas. Untuk yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Yang poin A, setiap siswa wajib menjadi anggota OSIS. Yang B, setiap siswa wajib mengikuti ekstrakurikuler, yaitu minimal 1 pilihan ekstrakurikuler. Yang ketiga, setiap siswa wajib mengikuti ekstra pramuka, wajib untuk kelas 7 dan kelas 8. Yang poin D, setiap siswa wajib menabung. Tabungan wajib ini yang dikoordinir oleh wali kelas masing-masing. Untuk poin F, lain-lain. Seragam siswa harus sesuai dengan standar atau sesuai ketentuan yang berlaku di sekolah. Poin 1, seragam tidak boleh terlalu ketat, terutama celana biasanya. Celana laki-laki nggak boleh terlalu ketat. Untuk yang poin kedua, celana panjang siswa laki-laki tidak boleh di model pensil. Nah, itu pensil kan celananya begitu ketat, nggak boleh. Untuk di Satuan Pendidikan SMP 31 Bundaan. Yang ketiga, kaos kaki tinggi 10 cm di atas mata kaki dan berlogo atau bertuliskan SMP 3 Satap Undaan. Ya, yaitu kaos kaki ini diberikan langsung dari sekolah. Tidak boleh memakai kaos kaki merek lain. Yang keempat, ikat pinggang harus kelihatan atau tidak tertutup oleh kemeja dan berlogo yang bertuliskan SMP 3 Satap Undaan, yaitu ikat pinggang nanti diberikan dari pihak sekolah. Demikian untuk materi MPLS kali ini dari saya tentang tata krama di lingkungan SMP 3 Satap Undaan. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.